Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan akan kita lanjutkan lagi perbincangan ini ya. Saya ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, ini berbicara tentang fenomena Citayam Fashion Week. Ini lagi ramai diperbincangkan. Kalau tadi dari Prof. Sunyoto juga mengatakan ini adalah bentuk ekspresi remaja-remaja yang saat ini ada di sana. Tapi diminta untuk dari pemerintah jangan terburu-buru nih untuk membuatkan namanya peraturan-peraturan yang akhirnya membatasi kegiatan mereka di sana. Nah, menurut Pak Gilbert sendiri ini seperti apa sih seharusnya dilakukan supaya potensi-potensi mereka ini masih bisa dijaga? Baik, terima kasih. Saya sendiri sudah mengamati kejadian ini dan melihat juga ke lapangan bahwa kemudian kita melihat anak-anak muda yang ada di sana sebenarnya adalah anak muda menengah ke bawah atau mungkin malah anak muda bawah begitu. Yang mereka berekspresi karena tidak ada tempat buat mereka berekspresi. Kalau mereka ke mall, mereka tidak mampu. Sehingga mereka akan melakukan itu di tempat yang mereka secara ekonomi mampu melakukannya. Kalau kita perhatikan di lapangan ya, itu kan mereka modalnya paling sekitar 90 ribu itu. 3 ribu berangkat, 3 ribu pulang, 3 ribu Starling ya, Starbucks keliling begitu. Kopi, kopi yang di tempat begitu. Jadi dengan modal 9 ribu dia sudah menikmati hidup. Tanpa dia harus pergi ke mall belanja atau beli kopi yang harganya 50 ribu, dia tidak sanggup, ongkosnya tidak sanggup. Jadi ini memang mesti difasilitasi, karena memang ruang terbuka publik buat masyarakat khususnya di DKI itu sangat minim. RPTRA kan tidak difungsikan lagi semenjak eranya gubernur sekarang. Sehingga kalau mereka mencari ruang terbuka untuk ekspresi diri, di mana mereka terjangkau, ya mereka akan memilih di mana kemudian ada transportasi yang bagus dan kemudian lokasi itu menarik begitu. Kalau dipindah ke tempat yang lain, saya takut juga itu kemudian tidak menjanjikan. Rencana kemarin kan mau dipindah di tempat yang Monas yang ada diperbaiki kemarin, kemudian menyeberang begitu. Itu mungkin lebih memungkinkan dibandingkan tempat lain, karena mereka bisa jalan kaki dari stasiun Gondang Dia barangkali. Tetapi kalau melakukan itu di tempat yang kemudian tidak dijangkau oleh kendaraan umum, saya kira agak sulit. Tapi memang lokasi yang ada sekarang itu lebih menarik dibandingkan lokasi lain di Jakarta. Dan apa yang tadi Prof katakan, saya sangat setuju. Memang kita perlu kaji ini. Dan ini kita harus berikan kesempatan kepada anak muda ini untuk melakukan sesuatu yang dirinya sendiri, tanpa kemudian kita terlalu banyak berpolemik mengenai efek negatif. Karena kemacetan itu memang dampak, tapi itu bukan tujuan. Lalu LGBT itu kita bisa batasi, dan kemudian ketiduran di situ bisa kita batasi. Ya kita bikinlah semacam aturan main begitu. Tapi masyarakat ini, khususnya anak-anak muda yang ada di sana, membutuhkan ruang terbuka buat ekspresi diri mereka. Mereka tidak sanggup kalau kemudian kita kasih ruang yang mesti mereka sewa. Contohnya seniman yang di tim kalau harus menyewa 600 ribu atau 6 juta sekali manggung, mereka tidak sanggup, karena dulu pun yang seniman di tim itu gak bayar semampunya mereka. Iya, Pak Gilbert, dengan saat ini fenomena yang sangat menarik tentunya. Banyak anak-anak remaja yang akhirnya berekspresi dengan diri mereka sendiri dan menggunakan ruang-ruang publik, ini kan sangat bagus. Namun narasi yang saat ini juga yang banyak diperbincangkan adalah tentang apakah kegiatan ini ditunggangin. Karena kita tahu banyak juga dari kalangan atas yang datang ke sana untuk ikut dengan kegiatan tersebut. Siapa yang menunggangi dan siapa yang ditunggangi? Saya melihat ini kan pada dasarnya muncul spontan oleh anak-anak muda. Yang tadi saya katakan mereka memang anak-anak muda dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga kalau dikatakan ditunggangi, siapa yang menunggangi mereka? Bahwa ada kemudian semacam itu LGBT segala macam, ya kita batasi, itu tidak boleh. Karena itu bukan norma kita, bukan budaya kita. Kalau kemudian tadi Prof mengatakan perlu dikaji, sangat setuju. Dan dicarikan tempat yang juga mereka bisa menjangkau daerah itu secara transportasi dan dari segi biaya juga, sehingga mereka juga mendapatkan semacam pengakuan tanpa harus kita katakan diakui begitu. Baik, saya ke Prof Sunyoto lagi, Prof. Ya. Ini kita kembali lagi, Prof, tentang bagaimana anak-anak ini mengekspresikan kemampuan mereka, potensi-potensi mereka dengan menunjukkan pakaian-pakaian mereka. Nah, ini bagaimana sih, Prof, caranya agar mereka tetap menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang ada di Indonesia, norma-norma budaya juga? Nah, kalau
ini ya, saya ingin beri contoh Jogja ya. Mhm. Malioboro kan sering dipakai seperti itu sebetulnya. Meskipun tidak serta-merta diberi label ini adalah industri kreatif. Malioboro itu ada itu macam itu. Tari-tarian juga ekspresi, tari-tarian ekspresi pakaian adat gitu. Nah, saya kira kalau mau diberi edukasi itu memang harus pemerintah hadir, seniman hadir, merumuskan ini seperti apa sih ini. Mulai dari tujuannya apa, sasarannya apa, kebijakan strategis yang diambil apa gitu. Bahkan sampai pada program kalau perlu. Nah, kalau Anda lihat di Jember, itu kampung saya itu. Itu kan ada semacam itu juga, kreativitas pakaian. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru. Cuma yang menjadi ribet ketika di Jakarta ini, tadi tanpa ada koordinasi yang jelas gitu, ya, spontanitasnya tinggi. Nah, saya kira inilah yang persoalan yang kemudian krusial untuk dipecahkan bersama. Kalau ekspresi kreativitas itu tidak hanya di Citayam ya, tidak hanya di Jakarta, di banyak tempat sudah berlangsung seperti itu. Baik. Mereka ada koordinasi dan ada mungkin rambu-rambu yang sudah disepakati bersama sejak awal. Baik, Prof. Sunyoto, saya ke Pak Gilbert lagi. Ya, Pak Gilbert, ini tentang kreativitas anak-anak. Saat ini kalau kita ketahui sudah diberhentikan ya Pak CFW karena dari pemerintah sendiri berencana untuk memindahkan mereka agar tidak mengganggu namanya lalu lintas dan para pejalan kaki di sana. Nah, sejauh ini sudah seperti apa koordinasinya Pak? Apakah sudah ditentukan tempat-tempatnya untuk pindah dan seperti apa regulasinya? Ya, baik. Baik pemirsa, sepertinya ada kendala teknis dari kedua narasumber. Baik, terima kasih Profesor Sunyoto Usman, sosiolog UGM, dan Bapak Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI, fraksi PDIP. Kita berharap semoga dengan adanya kegiatan Citayam Fashion Week ini bisa meningkatkan lagi kreativitas anak-anak Indonesia.